Terima kasih Anda masih bersama Rosi dalam tema malam hari ini salah ketik Undang-Undang Cipta Kerja. Pada bagian ini saya ingin memfokuskan argumentasi hukum dari dua orang ahli hukum tata negara yaitu Prof. Yusril dan juga Bung Zainal. Saya mau mencoba memudahkan ini untuk mereka yang menyaksikan secara Rosi yaitu tentang pasal-pasal yang yang salah ketik yaitu pasal 6 peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Padahal pasal 5 itu tidak memiliki ayat. Lalu ada pasal 151 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf B. Padahal pasal 141 tidak memiliki ayat. Masuk ke berikutnya juga pasal 175.6 ayat 5. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan presiden. Seharusnya merujuk pada ayat 4 soal penetapan keputusan dan atau tindakan. Sampai di sini saya ke Bung Zainal juga. Ini menurut Anda memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki argumentasi yang kuat untuk bisa membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, izinkan saya agak ke belakang sedikit ya sebelum masuk ke situ, Mbak Rosi. Yang pertama, saya mau bilang bahwa adanya praktik yang dilakukan secara keliru dengan memperbaiki undang-undang pasca persetujuan maupun pasca pengesahan tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkannya lagi kali ini. Gitu. Jadi saya ingin membayangkan praktik yang keliru dulu itu jangan kemudian dipakai lagi sekarang. Saya satu itu. Yang kedua, saya mau bilang bahwa ini tergantung kadar keimanan kita pada apa yang dimaksud dengan aspek prosedural. Ya, saya mengatakan aspek prosedural itu sangat penting. Saya mengatakan bahwa jangankan pasca pengesahan, di pasca persetujuan saja udah tidak boleh diganti. Siapa yang bilang itu? Bukan saya. Undang-undang yang bilang itu. Pasal 72, Undang-Undang 12 2011 dan penjelasannya yang ditulis di 15 2019 mengatakan waktu 7 hari perubahan itu adalah waktu untuk perubahan teknis menyesuaikan dengan format. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah titik, koma, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bukan hanya sekedar undang-undang, teori mengatakan itu. Saya belajar hukum misalnya kalau baca Charles Howard dan Robert Summers, dia kan bilang begini nih, yang namanya procedural itu adalah heart of the law gitu. Jadi jantungnya dari undang-undang. Siapa lagi? Gilligan misalnya yang mengatakan apa? Procedural itu berkaitan dengan fairness. Okay. Dan yang saya pahami di Indonesia yang namanya jangankan pengesahan ya, pasca persetujuan saja seharusnya tidak boleh dilakukan hanya lagi. Hanya tadi Prof. Yusril kan sudah sempat mengemukakan bahwa itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengadili apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Konstitusi, bukan soal salah ketik. Iya, tapi pada praktiknya salah ketik itu menimbulkan satu hal yang sangat fatal, yaitu soal kepastian hukum. Oke. Ya, itu di situ dulu ya, biar dan Mahkamah Konstitusi. Sebentar, saya melanjutkan sedikit. Dan Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan itu di putusan saya lupa pasal 116 Undang-Undang 32 tahun 2004 itu salah rujukannya. Jadi dia merujuk ke pasal 83. Padahal pasal 83 bukan itu, harusnya rujukannya pasal 80. Dan Mahkamah Konstitusi memutus waktu itu, dia membatalkan walaupun dengan cara conditionally constitutional ya. Jadi mengatakan bahwa pasal 83 harus dibaca sebagai pasal 80. Ini demi untuk menjaga yang namanya kepastian hukum. Apa yang saya mau bilang ya, berkaitan dengan kadar keimanan kita soal prosedural, saya ingin mengatakan bahwa prosedural itu penting. Ya, prosedural itu penting. Kenapa? Karena yang dijaga itu adalah kedaulatan rakyat, hak asasi itu, ada hak publik di situ supaya. Dan saya termasuk yang mengatakan undang-undang itu sakral. Ya. Apa yang dimaksud sakral? Ya undang-undang setelah dibuat orang bisa diterabas hak asasinya. Ya. Jangankan diterabas, orang bisa dibunuh dengan undang-undang itu. Bisa ditembak mati dengan undang-undang itu. Makanya kenapa saya membayangkan bahwa harusnya ada perlakuan yang lebih fasih ya, dari negara terhadap undang-undang. Okay. Dan praktik kemarin ya menurut saya jelas sebenarnya dari kesalahan-kesalahan itu jelas sebenarnya siapa yang tidak baca undang-undang itu ya, dan narasi yang dibangun oleh pemerintah berkali-kali itu menimpakan kepada publik seakan-akan
publik tidak baca, seakan-akan publik melakukan hoax dan lain-lain sebagainya. Bung Padahal Ceng, sederhana menurut saya, itu adalah bangunan dari sudah kita tidak sering dibaca dengar. dengan Tetapi yang baik. saya ingin juga dengar argumentasi dari Prof. Yusril. Apakah kalau secara prosedural saja sudah cacat, itu juga bisa menjadi alasan MK membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, saya pun mengatakan demikian. Jadi pengujian itu kan bisa dilakukan secara formil dan secara material. Bahkan saya mengingatkan pemerintah dan DPR hati-hati terhadap pengujian formil ini. Oleh karena kalau sekiranya diuji secara formil di yang batu ujinya itu adalah Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, dan ternyata ada salah prosedur, ya, maka memang bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan bisa seluruhnya dibatalkan tanpa lagi memeriksa apakah secara material undang-undang itu, norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi UUD 45 atau tidak. Saya dapat memberikan contoh begini, misalnya undang-undang pemerintahan Aceh itu ada mengatur tentang KIP Aceh. Nah, ketika ada undang-undang penyelenggara pemilu itu ditabrak dan kemudian dirubah sebegitu rupa oleh undang-undang penyelenggara pemilu yang mengatakan merubah ketentuan-ketentuan tentang KIP Aceh. Ya. Nah, padahal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu dikatakan setiap perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu harus dikonsultasikan oleh pemerintah pusat, DPR dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA. Dan itu kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dan saya diminta pendapat ahli pada waktu itu dan akhirnya MK membatalkan perubahan tentang KIP Aceh itu. Jadi hati-hati pemerintah dalam hal ini. Sorry Prof, jadi saya ingin menegaskan lagi, pertanyaannya adalah jadi tidak melulu itu bertentangan dengan konstitusi, jadi secara prosedural yang cacat pun Mahkamah Konstitusi, Anda ingin memberikan sinyal itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, tapi persoalannya salah ketik itu prosedural atau tidak. Itu dia masalahnya. Nah, prosedural itu seperti misalnya tadi saya katakan KIP Aceh itu, ya, kalau undang-undang pemerintahan Aceh mau diubah itu harus ada konsultasi antara pemerintah pusat, DPR dengan DPR Aceh. Itu tidak ada sama sekali, maka prosedurnya salah. Tapi kalau orang salah ketik itu termasuk prosedur atau tidak? Ya. Kalau misalnya tadi sama seperti Bung Zainal bilang, ini menguji keimanan kita tentang bagaimana kita menjaga kesakralan produk undang-undang. Saya kira Pak Zainal itu bicara sakral, tapi menggunakan kata-kata iman untuk hal-hal yang sama sekali tidak sakral. Anda kontradiksi terminis, ya, apa yang Anda katakan itu. Kalau kita bicara Tuhan, iman kita di situ, itu sakral. Tapi kalau teknis salah ketik kok dibilang iman, dibilang sakral, itu gimana sih ceritanya? Bung Zainal? Iya, saya melihat salah ketik itu bukan hanya di ujungnya, Prof. Yusril. Saya membayangkan itu bagian dari proses ketergesa-gesaan di belakang. Ya, jadi ada proses ketergesa-gesaan dan itu kita lihat. Misalnya pasca perubahan, pasca pengesahan itu terjadi perubahan. Kita bisa mengecek itu dengan mudah, kita bisa mengecek misalnya versi 812 misalnya dengan versi 1035 itu banyak sekali perubahannya. Bukan hanya perubahan kata, di situ perubahan substansi, bahkan menghapus beberapa pasal dan lain-lain sebagainya. Jadi saya melihatnya tidak hanya sekedar di ujung ketika itu ada 3 pasal atau 4 pasal yang salah rujuk dan lain-lain sebagainya. Saya melihatnya itu adalah satu rangkaian bahwa dari awal ada pelanggaran prosedural formal yang menurut saya besar dan kuat gitu. Dan itu menjadi alasan saya untuk mengatakan bahwa ya itu bagian dari prosedural yang seharusnya menjaga kesakralan dari sebuah proses undang-undang. Kembalikan Anda Prof. Yusril. Saya pikir begini, kalau misalnya itu menyangkut prosedur ya dan menyangkut norma yang substantif seperti itu, memang diuji oleh Mahkamah Konstitusi secara material maupun secara formil. Tapi kalau salah ketik yang topik pembahasan malam ini dan kalau kita fokus ke sana tidak membongkar yang lebih dalam filosofi daripada pembentukan undang-undang, saya kira persoalan ini bisa kita atasi dan bisa kita selesaikan. Jadi saya tidak semata-mata berpikir sebagai seorang teoretisi yang berada di belakang meja ya. Keterlibatan kita dalam mengurusi negara ini, bagaimana kita harus menyelesaikan satu masalah, itu memerlukan satu tindakan yang cepat dan satu langkah yang lebih praktis, mudah untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, saya katakan bahwa ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah, oleh Presiden ataupun DPR, keluarkan Perpu, ajukan RUU amandemen, ya, atau cara yang saya katakan tadi, atau ada pihak membawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi
memang ini akan merupakan sesuatu yang panjang. Nah, jadi kalau saya mengatakan ya mungkin secara simpel ya DPR dan Presiden membicarakan masalah teknis ini lalu kemudian diperbaiki. Sama sekali tidak menyangkut substansi, hanya masalah teknis itu, salah ketik itu, dan kemudian ya dituangkan lagi dalam lembar negara dan kemudian diberikan satu notasi di sana bahwa ada perbaikan, masalah teknis seperti ini tidak ada implikasinya kepada prosedur, kepada materi muatan dari pasal-pasalnya, dan saya kira itu akan menjadi satu rujukan resmi yang di dalam lembar negara yang baru itu. Tanpa harus ditandatangani oleh Presiden lagi? Enggak, lembaga negara itu kan yang menandatangani Menkumham, bukan negara lagi. Persoalannya itu ditolak, Prof. Yusril, oleh banyak akademisi, para guru besar juga yang mengatakan itu tidak bisa dipandang sesepele itu. Ya, kita bisa berdebat terus soal ini. Jadi saya kira orang bisa sepakat untuk tidak sepakat tentang sesuatu. Ya, kalau mau dibawa ke MK ya saya akan mengatakan ya tergantung nanti debat kita di MK akan seperti apa. Ya, mungkin nanti saya akan jadi ahli atau mungkin Pak Zainal Arifin juga akan jadi ahli dan kita bisa berdebat di sana. Jadi bisa saja para akademisi berdebat tentang sesuatu dan mereka tidak punya satu kesamaan pendapat, tapi putusan MK ya akan menjadi satu putusan yang mengikat bagi kita semua. Walaupun secara akademis ya putusan itu kita perdebatkan juga akhirnya. Kalau tadi saya memandang bahwa betul, kan garis besarnya begini, secara prosedural itu pernah juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau salah ketik seperti ini, Anda sendiri tidak yakin itu bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya Prof? Tadi pasal yang disebutkan Pak Zainal Arifin itu memang membawa implikasi kepada norma, membawa implikasi kepada penafsiran. Tapi kalau misalnya hanya menurut pasal yang sebenarnya tidak ada, ya misalnya pasal 5A, ternyata 5A itu tidak ada, yang ada cuma pasal 5 aja. Berarti kan tidak ada implikasi kepada penafsiran, tidak implikasi kepada norma. Ya, jadi kalau itu mau dibawa ke MK, pertanyaannya MK ini apa Anda punya kewenangan menguji yang kayak begini? Tugas Anda kan melakukan pengujian secara formil dan pengujian secara material. Orang salah ketik tuh mau diuji kemana ngujinya? Ya memang dalam Undang-Undang 11-2011 itu memang dikatakan ada asas kecermatan. Tapi asas kecermatan itu sebenarnya menyangkut perumusan satu norma, bukan salah ketik. Terlalu jauh kita menafsirkan itu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu masalah salah ketik yang dipersoalkan, saya kira itu jauh daripada substansi. Ya, Bung Uceng? Iya, saya setuju dengan Prof. Yusril dalam banyak hal, tapi saya tetap menganggap bahwa salah ketik itu lahir dari proses yang ketergesa-gesa ya. Jadi itu memang proses yang tersendiri. Yang kedua, saya memahami bahwa ketika membaca pasal, salah satu hal yang penting tentu adalah letterless ya. Jadi ketika pasal 6-nya katakan merujuk ke pasal 5, menurut saya yang tidak ada, menurut saya pasal 6 pun bisa kehilangan substansi karena kemudian dia merujuk ke sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu. Tergantung sebenarnya cara pandang kita secara formalistik terhadap konsep itu. Saya memandangnya ya itu masih berimplikasi, termasuk misalnya pasal 175 yang tadi disebutkan soal salah rujuk ke ayat 4, padahal seharusnya adalah ayat 3 gitu. Karena ayat 4 itu jauh beda maksudnya yang, jadi kalau nanti dibuat PP-nya, apakah itu maksudnya mengatur lebih lanjut yang diatur di ayat 4 atau di ayat 3? Padahal sebenarnya ayat 3 maksudnya, tapi yang ditulis di situ adalah ayat 4. Maksud saya memahami bahwa tetap ada kemungkinan besar ya itu berimplikasi pada substansi seperti layaknya kemudian MK memperlakukan pasal pasal 116 Undang-Undang 32 2004 sehingga kemudian MK mengubahnya menjadi dari 83 kemudian conditionally konstitusional menjadi pasal 80. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa tergantung memang cara kita membaca bunyi pasal itu gitu. Ya. Prof. Kalau itu berimplikasi kepada norma itu saya sepakat. Tapi kalau tidak ada implikasinya kepada norma itu sebenarnya hanya masalah teknis pengetikan saja. Tapi kalau ada memang ya mau dibawa ke MK ya silahkan. MK juga mungkin akan memberikan satu penafsiran ya conditionally konstitusional harus ditafsirkan seperti ini supaya ketentuan dalam pasal itu tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum di dalam konstitusi. Ya. Baik, Prof. Yusril dan Bung Zainal, kita sudahi untuk bagian ini. Memang perdebatan akan bisa sangat panjang
dua ahli hukum tata negara bisa memperdebatkan dan menghasilkan konklusi hukum. Satu topik itu bisa mereka hasilkan dengan lebih banyak lagi kesimpulan. Tapi begitulah kalau kita berbicara dengan para ahli hukum, begitu banyak perdebatan yang bisa lahir. Tetapi pertanyaannya adalah di luar soal proses legal formal, ada soal yang sangat serius, yaitu soal kepercayaan publik dan soal bagaimana kredibilitas seorang Presiden Jokowi yang ingin membangun katanya undang-undang yang menjadi warisannya. Tetapi hasilnya diterima seperti ini. Kami kembali sesaat lagi.